Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Imam Syafi'i yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebagai seorang hamba yang tidak pernah luput dari nikmat Allah. Dan kalau kita mau menghitungnya tidak bisa. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah tidak akan bisa menghitungnya. Marilah kita tingkatkan rasa alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Pertama dengan ilmunya, yang itu bersumber dari Al-Quran dan hati yang sahih. Setelah kita menuntut ilmu, kita berusaha untuk mengamalkan semaksimal mungkin. Karena ilmu itu akan bermanfaat jika kita amalkan. Dan setelah itu bagaimana kita bisa mendakwai keluarga kita, terutama istri dan anak-anak kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Untuk ketiga ini tidak mungkin kita akan laksanakan kecuali dengan bersabar. Karena menuntut ilmu din walaupun mudah perlu kesabaran karena gangguan was-was banyak sekali. Berbeda orang itu mencari urusan dunia. Rata-rata mereka dibangunnya dengan kesemangatan. Selanjutnya pembahasan kita kembali masih usul sunnah yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Usul sunnah ini harus diketahui oleh setiap kaum muslimin. Berbeda dengan faraid, hukum warisan. Kita bisa menanya karena itu berlaku setelah ada keluarga kita meninggal dunia. Tetapi masalah urusan pokok-pokok din wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin. Karena ilmu itu ada dua, ada ilmu yang sifatnya wajib aini, yang wajib kita fahami seperti sholat, wudhu, dan seterusnya karena itu kebutuhan kita setiap harinya. Dan ada ilmu yang terkadang itu cukup orang lain yang tahu, seperti ilmu faraid, pembagian warisan. Ketika kita tidak mampu, tidak tahu, maka kita cukup mengandalkan para ulama yang tahu untuk menanyakannya. Pembahasan kita pokok-pokok din yang harus kita fahami yaitu wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Bahwa iman itu harus diucapkan oleh lisan kita. Karena itu rukun iman yang pertama yaitu syahadat. Rukun iman yang pertama iman pada Allah. Rukun Islam yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang hatinya iman dia tidak bersyahadat kafir. Siapa yang bersyahadat tapi hatinya tidak iman seperti orang munafik kafir. Ini menunjukkan iman itu harus kita ungkapkan oleh lisan kita. Wa amalun dan harus diamalkan. Karena iman ini bukan hanya sekedar perkataan tapi keyakinan yang harus dibuktikan dengan amal.
Karena itu Allah Ta'ala menggabung iman dengan amal. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Semua manusia itu rugi kapan saja kecuali orang beriman dan beramal soleh. Dan amal soleh ucapan itu yazidu bisa bertambah. Dan bisa berkurang bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah. Bertambah iman kita kalau kita menuntut ilmu. Bertambah iman kita kalau kita mengamalkan ilmu. Berkurang kalau kita belajar tidak mengamalkannya. Berkurang pula amal ini apabila itu maksiat. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Lain dengan kelompok Khawarij. Iman itu tidak bisa tambah, tidak bisa kurang. Kalau orang itu pernah berbuat dosa besar, kafir selamanya. Tapi ahli sunnah wal jamaah iman bisa bertambah. Dengan dasar ayat liyazdatu imanam ma'a imanihim. Agar tambah imannya orang itu dengan iman yang ada. Dan bertambahnya iman dengan menuntut ilmu, beramal soleh, baca Al-Quran, menuntut ilmu, bertasbih, beramal soleh, ingkarul mungkar, ini bertambahnya iman. Berkurangnya iman dengan maksiat, na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, Al-Imam Ahmad mengatakan, wal imanu qaulun wa amalun. Orang itu dikatakan iman kalau dia berkata, kalau dia bicara masalah iman, baca Al-Quran, baca hadis, beristighfar. Wa amalun, dan dibuktikan dengan amal. Siapa yang hanya bicara tanpa amal itu kelompok Murji'ah. Siapa yang amal saja tidak dikerjakan itu orang munafik. Karena orang munafik beramal maksudnya takut kepada kaum muslimin. Yazidu bertambah dengan amal soleh. Ini perlunya kita menambah. Wa yanqusu, dan berkurang dengan dosa. Kama ja'a fil khabari, sebagaimana datang dalam satu hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud bab Kitabus Sunnah. Dalil tambahnya iman dan berkurang. Jadi jangan sampai iman kita itu kurang. Karena iman itu kurang bahaya. Bayangkan kalau kita punya mobil kurang olinya, itu mobil. Ya kurang pula bahan bakarnya, rusak di jalan. Dan akan menggelisahkan diri kita. Bagaimana dengan kurangnya iman? Akan membahayakan kita di akhiratnya. Bagaimana hari ini lebih baik daripada kemarin. Dan bagaimana besok lebih baik daripada sekarang. Sebagaimana orang berdagang. Jika berdagang dia ingin bagaimana hari ini labanya lebih banyak daripada kemarin. Bagaimana besok lebih banyak daripada sekarang. Padahal pedagang itu hartanya banyak, yang dinikmati sedikit. Nah, rakusnya lebih banyak daripada kebutuhannya itu pengusaha. Tapi orang beriman bertambah banyak iman, bertambah banyak amal soleh, bertambah tenangnya jiwa. Inilah bedanya orang banyak imannya, amal solehnya dibandingkan dengan banyak hartanya. Kecuali kalau orang banyak harta itu dia kuat imannya, harta itu tidak bisa mengalahkan kenikmatan iman. Karena itu para anbiya tidak ada yang putus asa dengan kemiskinan. Para sahabat tidak ada yang putus asa dengan kemiskinan. Mengeluh bukan karena kurang harta. Para sahabat orang beriman justru dia yaitu merasa sedih kalau kurang imannya, kurang beramal soleh. Nah, beliau bersabda, akmalul mu'minina, paling sempurna orang mukmin. Berarti ada orang mukmin yang tidak sempurna imannya. Ini menunjukkan iman bertambah, berkurang, standar, bertambah, merosot, hilang. Siapa yang paling sempurna imannya ini? Aksanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Baik akhlak kita kepada Allah dengan beribadah, menjauhi kesyirikan, itu akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya, menjauhi larangannya, mengamalkan perintahnya. Akhlak kita kepada orang tua, tawadhu, merendahkan diri. Akhlak kita kepada anak, mendidiknya. Akhlak kita kepada istri, bersabar atas kekurangannya,
Karena akhlak dibutuhkan. Akhlak kita dengan tetangga, akhlak kita dengan tamu, subhanallah. Beliau menjelaskan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang sempurna imannya itu orang yang berakhlak mulia. Tidak mungkin orang itu berakhlak mulia kecuali orang menuntut ilmu. Dan apabila diamalkan ilmu itu, makanya kita tidak menjumpai akhlaknya orang kafir itu baik. Karena mereka bodoh. Tidak mungkin orang bodoh itu menjadi baik. Jika orang bodoh dalam masalah urusan dunia rugi dan bisa dihapus oleh orang, bagaimana bodoh dengan masalah urusan din. Syarah dijelaskan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Fal imanu qaulun wa amalun. Maka iman itu adalah harus diucapkan oleh lisan kita. Bersyahadat, baca Al-Quran, beristighfar. Wa amalun, dan juga harus dilakukan amal. Cuma qaulun ini ada dua. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ya. Ucapan hati, apa ucapan hati itu? Niat. Niat itu ucapan hati. Adapun qaul lisan, banyak orang itu berdoa, beristighfar, baca Quran, ya, berdakwah, menasihati yang baik, ya. Dia mengakui dosanya, beristighfar pada Allah. Ini adalah imannya lisan. Kalau imannya hati atau qaulnya hati atau niat. Innamal a'malu binniyat. Oleh karena itu orang yang gila tidak diwajibkan sholat. Karena hilang daya ingatannya. Orang yang tidak sadar tidak diwajibkan sholat. Karena Allah berfirman, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat kalau kamu mabuk. Orang mengantuk tidak boleh sholat karena hilang akalnya. Disuruh istirahat sebentar lalu bangun. Anak kecil tidak diwajibkan sholat karena belum sempurna akalnya. Yang sudah dewasa, pikun tidak diwajibkan sholat karena sudah hilang daya ingatannya. Kemudian iman itu wa qaulu wa amalul qalbi wal jawarih. Nah, ya. Jadi iman itu ada ucapan itu ada dua. Ucapannya hati yaitu niat. Ucapannya amalnya yaitu amalnya qaul yaitu lisan. Sedangkan amalnya hati ada dua. Amalnya hati seperti takut. Takut itu amal hati. Fala takhafum wa khafuni. Wahai hamba yang beriman, kamu jangan takut kepada manusia, takutlah kamu kepada aku. Tawakal termasuk amalnya hati. Mencintai Allah termasuk amalnya hati. Membenci kemaksiatan termasuk amalnya hati. Khasyah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala termasuk amal hati. Wa amal jawarih, anggota badan banyak. Ini penjelasan mana iman. Amal badan banyak, kita sholat amal badan kita. Bahkan juga amal lisan kita karena kita berdoa. Orang itu siam amal badan kita, juga amal hati karena niat. Demikian juga orang itu berzikir, amal badan pula. Dia haji, dia siam amal badan. Dan masih banyak. Ternyata pencakupan iman itu luas sekali. Dan tidak mungkin kita akan bisa mengamalkan iman ini baik dengan hati kita, lisan kita atau anggota badan kita kecuali dengan ilmu. Atau dengan bahasa yang lain. Al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Jadi orang membuat istilah iman itu ada dua. Ada iman yaitu qaulun wa amal. Ya. Kalau qaul wa amal, qaul itu ada dua. Qaulnya hati, qaulnya lisan. Amalnya hati, amalnya anggota badan. Ada lagi yang membagi iman itu tiga. Ucapan, amalan, keyakinan. Sama. Ucapan kita harus berucap. Berbicara yang diridhai oleh Allah. Amalan kita harus beramal yang diperintahkan oleh beliau. Keyakinan harus kita beriktikad, punya keyakinan. Termasuk iman kita kepada Allah. Rasulnya, kitab, hari akhir, qada dan qadar termasuk bagian amal hati. Salah satu ini jika tidak ada, batal amal seseorang.
Contohnya orang munafik. Orang munafik dia berbicara, saya muslim, tapi hatinya dia ingkar, munafik bukan mukmin. Orang kafir lain lagi. Orang kafir tidak bersyahadat dia. Tidak pula dalam hatinya meyakini adanya Allah. Tidak pula beramal, kufur dia. Kalau orang itu beramal saja tanpa ada dalam hatinya, ya munafik. Dalam hatinya saja tidak beramal, yaitu orang murji'ah. Ini harus kita fahami. Jadi rukun iman atau yaitu ajza'ul iman ada 3. Yang mana salah satunya jika tidak ada, tertolak iman. Saudara. Maka harus diucapkan, diamalkan, diyakini. Atau tadi amalan hati dan amalan anggota badan. Nah, yazidu bitta'ati. Ya, jadi iman ini bisa bertambah dengan ketaatan. Orang berinfak tambah iman. Bangun malam sholat tambah imannya. Dia menasihati orang tambah imannya. Menegur bangun istrinya sholat malam tambah imannya. Bagaimana iman kita tetap bertambah? Karena kita ini tambah lama, tambah hari, tambah dekat dengan Allah. Tidak ada yang kita bawa dalam kematian ini kecuali iman kita, amal kita. Wa yanqusu bil maksiat. Dan iman ini bisa berkurang, jadi tambah turun iman ini. Nah, levelnya kadang-kadang naik, pas Ramadan naik dia ya. Ramadan siam ya, sahur berbuka ya, dan juga taklim naik terus dia. Bersedekah, mengasih yaitu makan orang yang sedang berbuka naik. Tapi nanti kalau sudah yaitu bulan Syawal turun, terkadang mereka meninggalkan siam. Nah, ini yang harus kita jaga. Yang kita khawatir itu kalau sedang turun iman ini. Dan turunnya iman itu penyebabnya maksiat. Kita jumpai orang maksiat berat untuk beribadah karena tertutup ya. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tertutup hati mereka itu dengan dosa-dosa mereka. Makanya kalau orang tuh kalau sudah beribadah itu maksiat, berat untuk kembali maksiat. Bayangkan sholat jamaah itu paling gampang. Paling mudah, orang miskin juga bisa, tidak punya duit bisa. Beda orang yang masuk ke mal tidak punya duit nggak bisa dia. KTP harus ada surat-surat tertentu. Masuk masjid, subhanallah, tidak ada orang curiga. Karena rumahnya Allah yang menjaga para malaikat. Namun walaupun demikian masih banyak orang tidak masuk ke masjid. Kenapa? Ada kemaksiatan. Hadza wal iman 'inda ahli sunnah wal jamaah. Inilah definisi makna maksud iman menurut ahli sunnah wal jamaah. 3 tadi. Diucapkan, diyakini, diamalkan. Atau diucapkan dan diamalkan. Diucapkan dengan lisannya, lisan hati dan lisan-lisan kita. Diamalkan amalan hati dan juga amalan anggota badan. Siapa yang membuat definisi iman selain daripada 3 ini tertolak. Dan ini ada dalil. Dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ya bid'un wa sab'una syu'bah. Itu hadis yang sahih. Iman itu ada 73 cabang lebih. A'laha, paling tingginya syahadat la ilaha illallah, itu ucapan kita. Ya. Ya nomor 2 imatatil adha 'anit tariq. Membersihkan gangguan di jalan itu amal. Kalau tadi pertama ala syahadatu alla ilaha illallah. Bersyahadat la ilaha ini imannya lisan. Imannya anggota badan menyingkirkan gangguan di jalan. Yang nomor 3 al khaya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Terutama wanita makanannya lebih malu. Karena keindahan wanita malu dia. Malu ini pekerjaan hati. Lengkap dalilnya. Ini kalau ada orang mengatakan mana dalilnya iman itu ada 3. Dalilnya yaitu al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 cabang lebih. Paling tingginya pokoknya la ilaha illallah ucapan. Paling rendahnya menyingkirkan gangguan di jalan. Kemudian al-khaya'u malu. Yang itu sifatnya hati, bagian daripada iman. Yusarikuhum al-khawarij. Nah sekarang kita memahami kelompok khawarij.
Yang ini menyebar di mana-mana. Bagaimana iman menurut Khawarij? Orang yang radikalisme. Yang suka mengkafirkan orang kalau tidak cocok dengan pendiriannya. Kelompok Khawarij mengatakan annal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Menurut kelompok Khawarij, amal iman itu diucapkan, diamalkan dan diyakini. Ini ada kesamaannya dengan ahli sunnah. Tetapi ada perbedaannya untuk mereka. Walakin indahum, tetapi menurut kelompok Khawarij, al-imanu la yazidu wa la yanqus. Nah ini. Menurut kelompok Khawarij, iman itu tidak bisa bertambah. Tidak bisa kurang, pokoknya pas. Tapi orang mukmin mengatakan iman bisa bertambah berkurang. Karena banyak ayatnya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zatathum imana. Orang mukmin itu kalau dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Ketika siam bertambah imannya. Ketika bersabar bertambah imannya. Ketika bersedekah bertambah imannya. Ketika menuntut ilmu bertambah imannya. Ini bantahan terhadap kelompok Khawarij. Kalau kelompok Khawarij iman enggak bisa tambah, enggak bisa kurang. Nah ini yang harus kita jauhi. Karena apa? Menentang ayat Allah. Makanya para sahabat mengatakan ta'ala nuzitu imanan sa'atan. Ayo kita ini menambah iman kita sejenak. Li'annahu bimujarrati ma yartakibul muslimul kabirata. Karena kelompok Khawarij ini punya prinsip kalau orang muslim berbuat dosa besar, mengriba, makan riba, mengurangi timbangan, ya, berzina, mencuri, yakhruju minal Islam, keluar dari Islam, dikatakan kafir. Ini kelompok Khawarij. Makanya kalau mereka sudah punya pendapat seperti itu, siapapun orang, kalau dia muslim melakukan perbuatan jahat mau dibunuh. Karena dia kufur. Apalagi bersikap mereka kepada waliul amri pemerintahan. Kalau menurut mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala dikatakan kafir. Bahkan dibantai oleh mereka. Inilah bedanya kelompok Ahlussunnah wal Jamaah dengan orang Khawarij. Karena itu kita harus mempelajari bab ini supaya kita tidak kena virusnya kelompok Khawarij. Ya, kelompok Khawarij punya pendapat iman itu harus diucapkan betul, diamalkan, diyakin dalam hati, tapi tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau Ahlussunnah bertambah berkurang karena ada dalil. Dan kelompok Khawarij ini punya pendapat kalau orang Muslim melakukan dosa besar kafir, tidak ada istilah tobat. Namun orang mukmin, orang melakukan dosa besar ada sebabnya. Kalau dosa besar itu sampai mengeluarkan dia dari Islam, ya kufur. Tapi orang itu melakukan dosa besar karena terpaksa, tidak kafir. Bukankah sudah kita pahami kemarin waktu yang lalu, yaitu ceritanya Ammar bin Yasir. Ketika mau hijrah disuruh kafir kalau dia akan dibunuh. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sedangkan hatinya masih penuh dengan iman. Jadi kalau orang dipaksa kekufuran dia tidak mampu, kalau tidak dia akan dibunuh, boleh menyembunyikan. Karena orang tidak bisa mengorek hati kita. Atau orang itu melakukan kekufuran karena tidak tahu. Jangan dikafirkan. Karena Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami ini salah atau keliru. Inilah indahnya Islam. Berbeda dengan hukum manusia. Pokoknya kalau sudah peraturan ditegakkan, salah dihukum. Kalau Allah Ta'ala tidak. Dicari dulu sebabnya. Orang gila tidak kena hukum. Anak kecil tidak kena hukum. Lupa tidak kena hukum. Dalam keadaan terpaksa tidak kena hukum. Nah, kemudian kebalikan kelompok Khawarij ini adalah Murji'ah. Nah, ya. Kelompok Murji'ah. Jadi ada Ahlussunnah, ini yang harus kita pahami makna iman. Ada kelompok Khawarij dan kemudian lawannya kelompok Khawarij ini Murji'ah. Al-Murji'ah itu bagaimana Murji'ah ini? Al-imanu huwa tasdiqu. Iman yang penting hatinya yakin. Nah,
Nah ini, walaupun tidak bicara, walaupun tidak beramal, yang penting yakin. Berarti orang munafik menurut Murji'ah iman. Ya. Karena apa? Yang penting yakin dia. Tasdiqu bil qalbi faqad, yang penting hatinya itu mau membenarkan adanya Allah, walaupun tidak sholat tetap iman. Walaupun berbuat mungkar, zina, mencuri tetap iman, karena iman itu yakin dalam hati. Dan ini yang paling banyak menyebar di masyarakat orang awam. Yang penting syahadat la ilaha illallah, dijamin masuk surga walaupun tidak sholat, walaupun tidak siam, walaupun berbuat zina, walaupun berbuat syirik. Ini adalah salah. Karena Rasulullah SAW membimbing kita bukan hanya keimanan dalam hati, memberi contoh kita sholat, memberi contoh kita siam, memberi contoh kita haji, menunjukkan amal hubungannya kuat dengan iman. Al-ma'rifatu, atau sekedar tahu, yang penting kamu tahu apa iman. Iya, iman itu yang penting yakin Allah Ta'ala ada. Itu menurut Murji'ah sudah cukup, sekalipun tidak sholat. Makanya kita jumpa ada orang sufi, dia yang penting beriman, tapi dia melanggar hukum Allah, tidak sholat, tidak siam. Kama indal Jahmiyah, seperti pendapatnya kelompok Jahmiyah, Jahmiyah bin Safwan, yang punya anggapan Allah Ta'ala tidak punya sifat. Kalau Allah Ta'ala tidak punya sifat, masih mulia manusia, manusia punya sifat. Bahkan juga Allah Ta'ala tidak punya nama. Kalau tidak ada nama, tidak ada sifat, tidak ada. Sesuatu yang wujud mesti ada sifatnya, ada namanya. Makanya segala sesuatu yang wujud kita tahu namanya. Kalau tidak tahu kita menanya, itu apa? Oh, langit, bumi, tembok, pagar, yang lainnya. Ya, jadi ada kelompok yang sangat gloyor, berbahaya, dan ini menjala di masyarakat. Iman yang penting keyakinan dalam hati, sekalipun tidak diamalkan, sekalipun melanggar yang haram, yang penting iman. Nah ini ya, ini yang sudah memasyarakat. Yang nomor 2 tadi kelompok radikalisme, yaitu Khawarij. Naam, au tasdiqun bil qalbi kama inda gulatil Murji'ah, atau hanya iman itu yang penting ada dalam hati, sebagaimana kelompok yaitu Murji'ah yang berlebih-lebihan. Ya, jadi kita sudah memahami 3 kelompok. Pertama, Ahlussunnah wal Jamaah, beriman dengan lisannya, ya, dengan hatinya, dengan amal, dan iman itu tambah kurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Kalau kelompok Khawarij lain, dia iman itu betul-betul dengan hati, amal ucapan, tapi tidak bertambah, tidak berkurang. Cuma kalau orang itu melaksanakan dosa besar, kafir, tidak ada tobat. Yang nomor 3 kelompok Murji'ah, yang penting kita yakin. Nah, jadi Murji'ah itu mengandalkan yang penting hati, enggak diucapkan enggak apa-apa, tidak diamalkan tidak mengapa, yang penting hatinya iman. Ini yang Murji'ah seperti Jahm bin Safwan dan juga yang lainnya. Yang nomor 4, masalah iman yang harus kita fahami. Inda Murji'atil fuqaha, Murji'ahnya ahli fikih. Al-imanu i'tiqadun bil qalbi, iman itu yang diyakini dalam hati. Wa qaulun bil lisan, dan harus diucapkan oleh lisannya. Wala yadkhulu indahum al amal, tapi amal enggak masuk Islam, tidak masuk iman. Nah ini Murji'atul fuqaha. Ya. Jadi menurut mereka iman itu yang penting diucapkan dan diyakini. Amal tidak masuk. Mereka juga punya dalil, illa dzanya amanu sendiri wa amilus sholihat. Amal soleh tidak masuk iman, ini namanya Murji'atul fuqaha, dan ini lemah. Karena Rasulullah SAW yaitu menjadikan amal termasuk bagian iman. Hayya bina nu'minu sa'atan, mari kita beriman sejenak beramal soleh. Amma Ahlussunnah, nah ini amma Ahlussunnah fa amalul qulub wa amalul jawarih
dakhilatun fi musammal iman ba'dat tasdiq. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah bahwa amal hati, niat, takut, tawakal, mencintai kebaikan, membenci keburukan, ya. Demikian juga amal jawari, anggota badan, sholat, sedekah yang lainnya masuk dalam pembahasan iman, dan itu masuk bagian juga pembenaran hati. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi ada 3 kelompok yang sifatnya berbeda pendapat dalam mendefinisikan iman. Tapi yang mulia, yang punya dalil, Ahlussunnah wal Jamaah. Fal imanu yasmalul i'tiqadati. Maka iman itu mengandung keyakinan-keyakinan. Beriman kita kepada Allah, beriman kita kepada malaikat, beriman kita kepada utusan Allah, beriman pula kepada takdir, beriman kepada qada dan takdir Allah, beriman pada hari kiamat. Ini bagian amal jiwa. Karena mata tidak bisa melihatnya di dunia, tapi hati tahu dengan dalil. Siapa yang menolak bagian urusan gaib ini, dia lepas daripada iman. Tidak ada manfaatnya dia amal dengan anggota badan. Sebagaimana orang Yahudi. Orang Yahudi dia sholat, ikhlas dia beribadah yang lainnya. Tapi ditolak mereka ibadah ini karena menyekutukan Allah Ta'ala dengan Uzair. Ya. Maka amalan apapun iman ini, kalau dicampuri syirik, Allah menolak perbuatan yang baik itu. Karena Allah berfirman, la in asyrakta la yakhbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, batal amalmu yang baik. Nah, ininya perlu kita menjaga amal. Bagian orang berdagang ketika dapat keuntungan harus dijaga harta itu. Jangan sampai dipinjam orang tidak kembali. Jangan sampai dicopet, jangan sampai jatuh. Maka iman seorang juga demikian. Paling bahaya merusak amal kita adalah syirik. Karena Allah Ta'ala tidak mau disekutukan dengan makhluk. Allah berfirman, la in asyrakta la yakhbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka lebur amalmu yang baik. Nah, fal imanu yasmalu al-i'tiqadat. Iman mencakup pula keyakinan-keyakinan. Kemudian juga wa a'malil qalbi. Dan juga mencakup amalan hati berupa apa? Min khaufillah. Kita harus takut kepada Allah. Kalau orang itu punya iman mau mencuri tidak jadi, Allah Ta'ala Maha tahu. Mau berbuat maksiat tidak jadi, mau berzina tidak jadi, karena Allah Maha tahu. Khasyatullah. Mau mengurangi timbangan tidak jadi. Mau menipu orang tidak jadi, kenapa? Takut kepada Allah. Wa mahabbati wa khubbi, dan cinta kepada Allah. Cinta itu amalan hati. Kecintaan yang diterima oleh Allah Ta'ala, kecintaan kita pada Allah. Warajai, dan berharap kita kepada Allah. Ini banyak amalan hati ini. Berhadap faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, berhendaknya beramal soleh. Hubungannya iman hati harus dibutuhkan amal. Warahbati ilai, dan kita harus berharap kepada Allah. Wa tawakkul, dan harus tawakal kepada Allah sebagaimana Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaknya hanya kepada Allah mereka itu bertawakal. Kita tidak bertawakal kepada orang. Tidak bertawakal kepada makhluk. Karena tawakal berserah diri kepada yang hidup, yang mampu memelihara kita, yang mampu menolong kita. Sedangkan yang mampu menolong kita hanya Allah. Karena yang lainnya mesti hancur. Hadhihi kulluha min a'malil qulub. Nah, inilah amal hati. Ternyata amal hati itu banyak. Ya, karena itu amal hati. Bertakwa kepada Allah, takut siksaannya, berharap pahalanya, mencintai orang-orang beriman, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berserah diri kepada Allah. Ini termasuk bagian amal hati. Wa kadzalika na'am wa hiya min samimil iman, itu adalah pokoknya iman. Jadi iman itu kalau sudah ada dalam hati ini, nanti akan menjalar dengan lisannya dan akan berkembang dengan amal badannya.
Karena itu untuk mengetahui iman seorang bisa dilihat dengan amal zahirnya. Untuk mengetahui iman seorang bisa dilihat dengan lisannya. Karena kita selalu lisan itu baik menunjukkan ada imannya. Ketika terus dia langgeng beramal soleh menunjukkan ada iman. Karena orang munafik beramal tapi kadang kalah. Kalau ketemu orang Islam beramal dia. Kalau tidak beramal itu orang munafik. Takutnya kepada manusia lebih tinggi. La antum asyaddu raghbatan fi sudurihim minallah. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Orang munafik itu lebih takut kepada ahli sunnah daripada mereka takut kepada Allah. Nah, ini harus kita pahami. Ya. Padahal orang ahli sunnah itu enggak membawa senjata, enggak apa-apa, tapi ditakuti. Karena ahli sunnah berpegang pada dalil. Wala yakunu illa biha. Wa kadzalika amalul jawarih, demikian juga amal anggota badan kita akan terwujud kalau kita beriman dari kalangan ahli sunnah minas shaumi siyam. Siyam amalan anggota badan kita. Dan itu merangkap pula niat. Kalau kita siyam hanya sekedar ya seperti ya itu supaya badan kita ini kurus saja, lain lagi. Ada orang sifatnya diet tidak makan karena ingin badannya kecil. Padahal siyam itu bermaksud cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalat, salat. Ada orang salat riak karena manusia. Karena dia punya tamu, malu kalau dia tidak salat. Ada salat yang karena Allah taala, dia bangun malam jaga salat. Tidak ada orang pun dia salat karena dia tahu itu kewajiban dari Allah. Wazakati, dan zakat termasuk amalan anggota badan. Maka kalau orang Muslim ini mau berpegang pada makna sunnah, makna iman, mulia. Hatinya baik, lisannya baik, amal anggota badannya juga baik. Wasairi takalif, dan juga semua beban-beban. Kita wajib mendidik anak kita, bagian daripada iman. Menafkahi istri, bagian daripada iman. Mengumpul istrinya, bagian daripada iman. Ya, kemudian kita memuliakan tetangga, bagian daripada iman. Memuliakan tamu, bagian daripada iman. Banyak jumlahnya iman ini. Al-jihad itu demikian juga jihad perang. Wa masyakala dzalika, dan juga macam yang lainnya. Jihad termasuk amalan badan. Dan juga harus ada amalan hati. Kalau jihad ini hanya sekedar ingin cari pangkat, berarti keliru niatnya. Dia harus ikhlas karena Allah membela agama Allah. Kemudian mengerahkan tenaganya dan hartanya. Hatta innal adha yumatu minat tariq. Bahkan juga gangguan yang menghalangi orang berjalan minal iman. Kalau kita singkirkan batu atau ada tanah yang lubang ketika orang itu lewat akan jatuh, kita timbun, bagian daripada iman. Orang beriman orang baik. Ya. Ketika ada jalan yang rusak, dia memberi tanda. Kalau mampu memperbaikinya. Ada pohon yang tumbang. Nah, ada juga jembatan yang mengkhawatirkan, ditulis. Hati-hati jembatan rusak. Cabang-cabang iman banyak sekali. Dan itu semuanya pahala. Tapi kita tidak akan bisa melaksanakan ini tanpa ilmu. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 73 lebih cabangnya. Tapi pokoknya tauhid. A'laha, paling tingginya di antara 73 ini syahadatu an la ilaha illallah. Nah, ya. Makanya kita ini salat minimalnya 9 kali. Kita ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah sebagai bukti tauhid kita kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sebagai bukti keimanan kita mengikuti sunnahnya beliau. Wa adnaha, dan paling rendahnya di antara 73 paling bawahnya imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan. Bayangkan ini iman maslahat untuk umum. Bagaimana kita mengganggu jalan, membendung jalan karena kita membuat sedang kita punya gawe, tidak boleh.
ada duri di jalan, batu sudah menyingkirkan. Bagaimana jalan itu haknya umum, lalu kita bendung untuk masalah perkawinan? Nah ini. Jadi ahli sunnah betul-betul orang yang tahu ilmu dan dipraktikkan. Beda dengan ahli bid'ah yang membendung jalan. Tidak boleh. Ya, karena jalan itu haknya orang banyak. Bayangkan kalau mereka sampai tersesat, mereka berdoa jelek kepada orang menghalangi, bisa terjadi. Karena itu beliau bersabda, ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doanya orang dizalimi. Karena Allah Ta'ala tidaklah menghalangi doa mereka. Ya. Inilah kunci kemenangan kaum muslimin. Siapapun yang berbuat zalim, kalau kita tidak bisa melawannya, membendungnya, doa pada Allah. Berapa banyak orang kafir pada zaman dulu dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Di antara sebabnya doanya para anbiya. Wa hadzal iman yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil isyan. Inilah iman yang harus kita tambahi dengan ketaatan kita pada Allah. Dan harus kita jauhi, jangan sampai kurang iman kita dengan maksiat. Li'annal imana tasdiqun faqat indahum wa huwa la yakbalun nuqsa. Karena apabila iman itu hanya keyakinan saja, ya, berarti tidak menerima kekurangan karena yakin saja. Idza tara alaihi naqsun, ketika datang kekurangan, intah, berarti habis iman itu. Ini menurut orang yang mengatakan bahwa iman itu hanya keyakinan dalam hati. Wa kharaja sahibuhu min ta'iratul iman, sehingga keluar orang ini dari kalangan orang mukmin. Ini pendapat termasuk pendapatnya kelompok Khawarij, naudzubillah min dzalik. Fa huwa la yanqusu. Menurut Murji'ah iman tidak berkurang. Tetap dalam standar, tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, orang mengatakan bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang, berarti orang berbuat dosa, maksiat, berbuat curang, zina, mencuri, sama kedudukannya Nabi. Karena apa? Karena iman itu hanya keyakinan dalam hati. Bayangkan bagaimana seorang anbiya yang mulia, yang maksum disamakan dengan orang maksiat. Karena iman itu hanya keyakinan dalam hati. Inilah kesalahan mereka. Walakinnahu yastawi fi hadha. Tetapi sama iman ini. Al-imanu indahum la yatafadalu. Iman menurut Murji'ah tidak ada lebih, tidak ada kurangnya, standar saja. Ibaratkan lampu tidak bisa dibesarkan, tidak bisa diredupkan. Baik, kita dengarkan adzan dulu dan insyaallah akan kita lanjutkan setelah kita selesai mendengarkan adzan. Fadhal. Kita lanjutkan pembahasan makna iman menurut kelompok Murji'ah. Dan ini paling parahnya pendapat. Yang paling mulianya pendapat adalah ahli sunnah wal jamaah. Yang setengah salah setengah benar adalah kelompok Khawarij. Yang salah semuanya adalah kelompok Murji'ah. Tadi ada kelompok yaitu Murji'atul Fuqaha. Bahwa iman, ucapan dan juga keyakinan tapi amal tidak masuk. Itu Murji'atul Fuqaha. Tapi Ahlus Sunnah lain. Bahwa iman, ucapan, perbuatan, keyakinan bisa bertambah, bisa berkurang. Kelompok Murji'ah ini paling bahaya karena apa? Lakinnahu yastawi fi hadza. Kelompok Murji'ah itu menyamakan orang beribadah dengan tidak beribadah, itu tidak ada bedanya. Orang mencuri dengan tidak mencuri tidak ada bedanya. Karena iman itu hanya keyakinan. La yatafadalu, tidak ada tingkatannya, ini lebih tinggi, ini lebih enggak. Sama. Yastawi fihi afjurun nas wa akhbasun nasi ma'al anbiya'i was-siddiqina wal malaika wa hadza dhalalun kabir. Menurut Murji'ah, orang maksiat, orang berbuat zina, orang mencuri, minum, itu sama dengan derajatnya imannya Nabi. Nah, ya. Jadi ini sama saja. Jadi
Nabi sholat siam dengan kita tidak siam, tidak sholat, yang penting yakin sama. Ini semuanya tidak punya dalil, itu hanya hawa nafsu. Jadi tidak, menurut Murji'ah tidak ada kelebihan iman. Sahabat yang lainnya, orang maksiat sama, setara. Dan tidak ada bedanya pula dengan malaikat. Jadi malaikat itu sama dengan orang maksiat. Hadza dhalalun kabir, ini adalah kesesatan yang besar yang tidak bisa diterima dengan akal yang sehat. Bayangkan kalau kita punya anak 3 atau 4, yang satu dia sholat, ya, tawadhu, dia yang qanaah, yang satu itu malas sholat, ya, diperintah untuk baca Al-Quran juga berat sekali. Hati ini dia akan bisa menyamakan. Tetapi hati ini akan menilai, oh ini anakku ini bagus dia, sabar dia, semangat beribadah, semangat menuntut ilmu. Walaupun semuanya anaknya sama, tapi hati tidak bisa sama menghukuminya, mengadilinya. Ya, ini fitrah manusia orang beramal soleh adalah orang mulia. Kama yuqabiluhum fid dhalalil khawariji, sebagaimana yang disebutkan kesesatan kelompok Khawarij. Faghulatul Murji'ah, maka kesalahannya kelompok Murji'ah ini syarruhum kabirun, jeleknya mereka itu besar sekali. Kenapa? Li'annahum yahdimuna syari'atal Islam bihadzal i'tiqadil khabis. Karena kelompok Murji'ah ini menghancurkan syariat Islam dengan keyakinan yang buruk ini. Karena haji tidak haji sama, siam dengan tidak siam sama, menikah dengan berbuat zina sama. Nah, itu tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Kalau sama, kenapa orang mencuri dihukum? Kalau sama, kenapa Allah Ta'ala memberi pahala untuk orang yang sholat? Inilah orang-orang penyembah hawa nafsu. Nah, orang yang punya prinsip seperti Murji'ah ini banyak jumlahnya, karena enteng. Sama, kita sholat dengan tidak sholat ya sama kok. Bangun malam dengan tidak bangun malam ya sama. Siam dengan tidak siam ya sama. Nah, inilah namanya Murji'ah yang sedang merata di masyarakat. Yang penting kita itu sudah syahadat lah. Ya, dengan syahadat itu akan masuk surga. Kalau seandainya dengan syahadat saja sudah masuk surga, berarti beliau tidak perlu berdakwah, tidak perlu sholat, tidak perlu mendirikan jamaah, tidak perlu memerangi orang kafir, tidak perlu memerangi orang munafik. Tapi ternyata beliau kesalahan-kesalahan, kedoliman itu beliau perangi, menunjukkan iman itu bukan hanya keyakinan dalam hati. Wal khawarij, dan khawarij khabis khubasau, dia orang-orang jijik pula, orang-orang bengis. Kenapa? Li'annahum yukaffirunal ummata, karena mereka itu mengkafirkan umat-umat muslim, ya. Karena apa? Sebab dosa. Ya. Sebab dosa, zina, sebab sudah mencuri. Kalau seandainya dosa zina, mencuri itu mengeluarkan dia dari kekufuran, tentunya beliau tidak menyolati setelah dirajam. Disolati itu menunjukkan dia masih iman. Dan seandainya orang mencuri itu, dia mengaku itu kesalahannya, dipotong itu, dia itu, yaitu tidak berkurang ya imannya, mestinya beliau tidak perlu memotong tangannya. Ini menunjukkan kesalahan mereka. Dan kelompok Khawarij ini berlebih-lebihan di dalam menghukumi seseorang. Pokoknya kalau melakukan dosa besar, kufur selamanya, tidak ada tobat. Kelompok Murji'ah berlebih-lebihan dalam menghukumi seorang pula. Ya, pokoknya kita ini kalau sudah yakin sudah selesailah. Kalau jadi ini berseberang. Yang menengah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yasulluna alaihim suyuf, dan kelompok Khawarij itu menghunuskan pedangnya kepada orang-orang yang sifatnya punya muslim tapi dia melakukan dosa besar, dibunuh. Wa yastabikhuna dima'ahum, mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin sebab melakukan dosa besar.
wa amwalahum, dan diambil, disita, dirampok artinya orang muslim yang melakukan dosa besar karena dihukumi seperti orang kafir. Dan inilah yang paling banyak juga merajalela di beberapa negara, dan mereka mengincar pula wali amri pemerintah-pemerintah yang tidak berhukum dengan Islam, dikafirkan, digulingkan dan dicaci maki. Inilah kejahatan kelompok Khawarij. Sementara kelompok Murji'ah ya masa bodoh sajalah. Terserah kamu berbuat apa, yang penting kamu sudah Islam. Orang ahli sunnah tidak, berdakwah memberantas kelompok Khawarij karena salah, memberantas pula kelompok Murji'ah karena salah. Famujarratu ma yartakibul kabira indahum, karena sekedar mereka melakukan dosa besar menurut orang Khawarij ini, zina contohnya, au sariqah mencuri, au qatlun atau membunuh, sara kafiran indahum, dihukumi kafir, dan kalau sudah kafir masuk neraka selamanya. Inilah berlebih-lebihan ya kepada kelompok Khawarij ini. Hadza kadzibun wa dhalalun, ini adalah dusta, tidak punya dalil. Wa dhalalun, dan tersesat. Wa sufamin, dan juga jelek pemahaman mereka. Limadza amarallahu bi iqamatil huduti 'ala sari. Ada satu pertanyaan. Kenapa Allah Ta'ala menyuruh orang yang mencuri itu supaya dihukum dipotong tangan? Kalau itu seandainya kufur, enggak perlu dipotong tangan, bunuh saja, sudah kufur. Seperti beliau memerangi orang kafir. Menunjukkan dipotong tangan masih ada kesempatan hidup untuk bertobat. Demikian juga orang berbuat zina, kenapa harus dirajam? Yang belum menikah kenapa dicambuk, yaitu 100 kali, diusir selama 1 tahun. Kalau dikatakan kufur tidak perlu dihukum, bunuh. Tapi ternyata Allah Ta'ala membedakan antara perzina yang belum menikah dan zina yang sudah menikah, dan antara berzina karena dipaksa atau dalam keadaan darurat. Inilah mulianya ilmu sunnah, ahli sunnah wal jamaah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Surat Al-Maidah 38. Pencuri laki-laki dan perempuan potong kedua tangannya. Yang laki-laki dipotong, perempuan juga dipotong, sebagai balasan atas dosa mereka. Kalau itu bukan dosa, tentunya menurut kelompok Murji'ah tidak perlu dipotong. Tapi Allah Ta'ala menyuruh, menunjukkan bahwasanya dosa ini, iman itu ada hubungannya dengan amal, bukan hanya keyakinan. Walam limadza ya'murullahu ta'ala bi iqamatil hudud ala man yashrabuna al-khamra. Mengapa Allah Ta'ala menyuruh harus dihukum orang yang minum khamr? Orang minum khamr hukumannya apa? Siapa tahu? Minum khamr hubungannya apa? Dicambuk berapa? 40 minimal sampai 80. Kalau besar, kuat 80. Kalau kurus 40. Itu menunjukkan bahwasanya itu maksiat. Sekalipun dia mengaku itu dosa, dihukum. Wa dzalika alladzi kana yashrabul khamra, demikian juga orang minum khamr, fa utiya bihi, maka dihadirkannya. Faqala akhatus sahabah, berkata salah seorang sahabat, la'anakallah, semoga Allah melaknat kamu. Didoakan jelek orang minum khamr ini. Ma aksara ma yu'tabika, terus semoga Allah melaknat kamu, semoga Allah melaknat kamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tal'anhu, kamu jangan melaknat dia. Innahu yuhibbullah wa rasulahu, karena orang ini dihukum oleh beliau karena cintanya kepada beliau. Ketika dihukum dicambuk 40 ridha, yang penjualannya banyak 80 ridha. Ini menunjukkan cintanya pada beliau. Bagaimana kamu doakan jelek? Ini menunjukkan kita apabila menjumpai orang melakukan dosa jangan dicaci, disuruh istighfar. Kalau dilakukan hukuman jangan dikatakan kapok kamu, jangan.
Itu saudara kita, ya, melakukan dosa yang kita tidak tahu. Kita paling baiknya memohonkan maaf, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Berapa banyak orang karena sakitnya hati dengan saudaranya melampaui batas mengucapkan ucapan yang tidak layak. Bahkan sampai mengkafirkan saudaranya, fulan kufar. Bagaimana menghukumi orang mukmin dikatakan kufur? Li'annahu mu'minun yuhibbullah wa rasulahu. Karena orang yang dilaksanakan hukuman ini, dia itu beriman, mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Fahalil kafiru yuhibbullah wa rasulah. Apakah orang kafir mencintai Allah dan Rasulnya? Kalla, sekali-kali tidak. Kadzalika idza zana wa uqima alaihil haddu. Demikian juga apabila ada orang berbuat zina dan dilaksanakan hukuman, yakunu kaffaratan lahu, itu denda. Ya, hukuman mereka di dunia. Kalau tidak dilaksanakan di dunia akan dihukum oleh Allah Ta'ala di akhirat ketika Allah Ta'ala menghendakinya. Makanya paling bagusnya itu dihukum di dunia. Karena kalau sudah dihukum di dunia, itu hukuman dunia lebih ringan. Dan juga telah menghapus dosanya di akhirat nanti berkenaan dengan dosa tadi. Nah, itulah yang harus kita fahami. Demikian juga satu lagi, ammal kafiru fa hukmuhu al-qatlu. Ada orang kafir kalau berzina dibunuh. Ya. Qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bersabda, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang ganti agama, bunuh. Karena orang sudah masuk Islam kok murtad, itu bahaya. Nanti akan juga merahasiakan Islam, menampakkan yaitu memfitnah Islam di kalangan orang kafir, maka hukumnya dibunuh. Wal kafiru yuqatalu liyadkhula fil Islam. Ada orang kafir diperangi agar mereka masuk Islam. Cuma orang murtad tidak diperangi, dibunuh. Ini menunjukkan hukuman. Berarti pelaku dosa itu harus dihukum. Berbeda dengan pendapatnya kelompok Murji'ah. Naudzubillah min dzalik. Begitulah ya ikhwan yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan silakan. Ya. Yang keras tidak dengar. Ya. Kalau bertobat belum dihukum, semoga Allah Ta'ala mengampuni. Allah Ta'ala berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa orang melakukan maksiat yang bukan syirik kalau Allah Ta'ala menghendaki. Kalau tidak menghendaki ya dihukum di akhiratnya. Ya, atau orang itu tidak tahu dia minum khamr karena dipaksakan oleh orang, dia tidak mampu menolaknya, semoga Allah Ta'ala mengampuni. Jadi walaupun dia pernah berbuat zina, naudzubillah min dzalik, atau mencuri, atau dia minum khamr, selagi dia masih sholat dan juga dia keadaannya baik, tetap ketika meninggal dunia kita sholati. Kecuali kalau kita tahu dengan mata kita dan dia masuk kepada syirik besar, jadi minta pada ahli kubur, kita tidak menyolatinya. Kecuali kalau mereka minta pada ahli kubur tidak tahu, lalu ketika tahu dia berhenti, kita sholati. Wallahu a'lam. Yang lain. Nah, karena tidak ada pertanyaan, barangkali itu yang dapat disampaikan ya. Begitulah kaum muslimin wal muslimat, pentingnya kita menuntut ilmu. Masih banyak hal-hal yang kita tidak tahu, dengan menuntut ilmu ternyata kita menjadi orang yang punya berilmu. Dan ilmu itu mari kita manfaatkan. Minimalnya bagaimana kita tahu untuk kita amalkan. Yang dilarang kita jauhi, dan juga bagaimana kita bisa mendakwai saudara-saudara kita. Karena Allah Ta'ala mensifati orang mukmin, orang berdakwah. Kuntum khaira ummah. Begitulah yang dapat sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.